Lalu, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Septi Hadianto, mewakili kelompok saya yang akan mempresentasikan model komunikasi DANCE. Anggota kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Erik Septi Hadianto, dengan NPM 22029085, dan anggota yang kedua adalah Syifa Zahra dengan NPM 22029092. Anggota kelompok yang ketiga adalah Muhammad Zadidan dengan NPM 22029255 dan anggota terakhir Gevira Nur Fatimah dengan NPM 22029111. Berikut kita akan mulai presentasinya. Saya akan menjelaskan materi tentang model DANCE. Penemu model komunikasi DANCE adalah Frank E.X. DANCE. Beliau lahir di Brooklyn pada tanggal 9 November 1929. Beliau adalah profesor ilmu komunikasi di University of Denver, Amerika. Slide selanjutnya. Model komunikasi yang dikemukakan oleh Frank DANCE ini dapat dikaji sebagai pengembangan dari model sirkular dari Osgood dan Schramm. Ketika membandingkan model komunikasi linier dan sirkular, DANCE mengatakan bahwa dewasa ini kebanyakan orang menganggap bahwa pendekatan sirkular adalah paling tepat dalam menjelaskan proses komunikasi. Oleh sebab itulah, model komunikasi DANCE helix juga dikenal sebagai model komunikasi spiral DANCE. Model DANCE helix atau model spiral DANCE memang dalam menggambarkan proses komunikasi yang terjadi antara individu di dalamnya menggunakan bentuk helix. Dalam pemahamannya, bentuk helix akan semakin membesar dan mengarahkan pada pemahaman bahwa komunikasi juga akan semakin berkembang besar. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Erik. Model komunikasi Frank DANCE merupakan salah satu model yang cukup fenomenal. Bagaimana tidak, ahli komunikasi ini bisa meringkas kembali pengertian komunikasi yang sudah ada sebelumnya menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Setidaknya, DANCE tahun 1970 membuat penggolongan terhadap 15 definisi yang ia kemukakan. Ia menggolongkan beberapa definisi miliknya tersebut menjadi 3 kelompok besar, diantaranya adalah ada dimensi level observasi. Dimensi pertama adalah level observasi. Menurutnya beberapa definisi mengenai komunikasi bersifat sangat luas atau inklusif. Sementara definisi lainnya bersifat terbatas. Yang kedua ada dimensi kesengajaan. Sebagian definisi mengenai komunikasi yang dikemukakan para ahli hanya memasukkan faktor pengiriman dan penerimaan pesan yang memiliki kesengajaan atau maksud tertentu. Sementara definisi lain tidak memasukkan batasan ini. Dan yang ketiga ada dimensi penilaian normatif. Sebagian definisi mengenai komunikasi memasukkan pernyataan keberhasilan atau akurasi, sedangkan definisi lainnya tidak memiliki penilaian implisit semacam itu. Definisi berikut ini misalnya menganggap proses komunikasi selalu berakhir dengan kesuksesan. Lalu kapan kita mulai berkomunikasi? Ketika seorang individu lahir, menangis merupakan satu-satunya bentuk komunikasi yang diketahui. Namun semakin bertambahnya umur, bentuk atau cara komunikasi yang diketahui juga dapat semakin bertambah banyak. Sebagai contoh, seperti dapat berbicara, dapat berekspresi, mengikuti gerak-gerik seseorang, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa model ini lebih menekankan pada pemahaman bahwa proses komunikasi berlangsung menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, dari mulai informasi dasar hingga menjadi proses komunikasi yang besar. Terima kasih untuk Bapak dosen yang telah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.